عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في إجابته لأهل الواسط، قال: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. Dibawakan dua ayat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengandung isbat sifat al-wajhi lillahi ta'ala. Dibawakan dua ayat yang menetapkan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Muhammad Khalil Harras dalam syarahnya, qawluhu wa yabqa wajhu rabbik ila akhirih, dan akan tetap kekal wajah Rabbmu, tadammanat hatanil ayatan isbat sifatil wajhi lillahi azza wa jal. Dua ayat ini mengandung penetapan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nususu fi itsbatil wajhi min al-kitab was sunnah la tuhsa kasratan. La tuhsa kasratan. Tamyiz, tidak terhitung banyaknya nas-nas, dalil-dalil tentang penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, la tuhsa, tidak terhitung. Apanya? Kasratan, banyaknya, tak terhitung. Wa kulluha tunfi ta'wil al-mu'attilah alladziina yufassiruna al-wajha bil jiha aw ats-thawabi aw ad-dzat. Dan semuanya, semua dalil-dalil tentang wajah bertentangan dengan takwil-takwilnya para mu'attilah, bertentangan dengan takwil-takwilnya para penolak sifat, yang mereka menafsirkan wajah dengan jihah, dengan arah, atau menafsirkannya dengan sawab, balasan, awizzat, atau menafsirkannya dengan zat. Ikhwan ibn a'azakumullah, di situ ada footnote yang penting kita baca dari Syekh Yasin rahimahullahu ta'ala. Wa qad yastadilluna biqauli Mujahid. Kadang-kadang mereka berdalil dengan ucapan Mujahid, ucapan Syafi'i, dan ucapan Syekhul Islam dalam tafsir mereka terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriqu wal maghribu
fa aynama tuwallu fa thamma wajhallah. Milik Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap, kalian akan menghadap wajah Allah. Ay haitsu fassaru wajhullahi bil jihah wal qiblah. Maka mereka menafsirkan dengan arah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mananya kemanapun kalian menghadap, kalian menghadap arah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha alladhi warada an Mujahid wa Syafi'i rawahu al-Baihaqi fil asma'i was sifat bisanadin sahih. Qad ayyada hadha Syekhul Islam fil Fatawa. Didukung pendapat ini oleh Syekhul Islam di dalam fatwanya juz ke-6 halaman 15 sampai 17. Walakinnahum, tetapi mereka ini Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i, dan juga dari Mujahid menafsirkan wajah dengan arah itu hanya pada ayat ini. Hanya pada ayat ini. Lam yufassirul wajha bil jihah illa fi hadhil ayah. Mereka tidak menafsirkan wajah dengan arah kecuali pada ayat ini saja. Ma isbatihim li sifatil wajah. Bersama penetapan mereka, penetapan Mujahid, penetapan Syafi'i, penetapan Syekhul Islam rahimahumullah, semuanya menetapkan wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala lam yartadi hada tafsir. Itu pun Ibnu Qayyim rahimahullah tidak sepakat, tidak ridha dengan tafsir ini. Wa atala an-nafs fihi haitsu qala, dan beliau berbicara panjang lebar dalam masalah ini, di mana beliau berkata di antaranya, wa hadzal itlaqu la yu'raf syar'an wala 'urfan walakin al-qiblah tusamma wijhah. Tetapi yang demikian mengucapkan kalimat itu dengan wajah bermakna arah tidak dikenal dalam syariat. Tidak pula secara urf bahasa Arab. Qiblah, arah, biasa disebut dengan wijhah. Ada ayat yang menyebut wijhah? Hah? Ada. Apa itu? Hah? Likullin wijhatun huwa muwalliha. Masing-masing memiliki wijhah huwa muwalliha. Baik, berbeda dengan wajah. Wijhah dengan wajhun. Farqun kabirun fil Arabiyyah, di dalam bahasa Arab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kama qala ta'ala wa likulli wijhatin wa likullin wijhatun huwa muwalliha. Masing-masing memiliki arah dan Allah lah yang menakdirkannya. Amma tasmiyatuha bil wajhi fala ahda bihi. Adapun penamaan wijhah dengan wajah, fala ahda bihi, kami tidak pernah mendapatkannya. Intaha. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq. Masih ingat kitab Sawa'iq? Yang kemarin kita singgung ketika berbicara tentang makna qiyas bahasa Indonesia. Yang bahasa Arabnya
Naam, majaz. Barakallahu fikum. Disebut oleh beliau taugutul majaz. Ada taugut yang bernama majaz. Dibantah dalam kitab itu. Termasuk beliau juga membantah di sini takwil makna wajah dengan wijhah. Ala kulli hal. Tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, bukan berarti Allah di mana-mana, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki semua atau tidak di mana-mana, sebaliknya tidak. Tetapi maknanya karena Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha luas, maka kamu menghadap kemanapun, sesungguhnya kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah a'azzakumullah, sebagaimana sesuatu yang besar bagi sesuatu yang kecil. Melihat kemana saja ya masjid. Ini masjid ke atas, masjid, semua masjid. Kenapa? Karena besarnya. Dan Allahu Akbar. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan Allah maha besar. Jangankan tentang besarnya Allah, besarnya langit saja. Langit di mana? Di atas atau di bawah? Di atas kita. Baik. Tapi kamu menghadap ke sana, langit. Ke sini, langit. Ke sana, langit. Iya kan? Padahal langit tetap di atas, tidak di bawah. Itu baru besarnya langit. Wallahu akbar. Sedangkan Allah lebih besar lagi, lebih besar lagi. Wa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ini qiyas yang dibolehkan. Apa namanya? Qiyasul aulawi. Qiyas aulawi. Kalau pada makhluk saja demikian ada, pada Allah lebih-lebih lagi. Kembali pada kitab. Alladzi alaihi ahlul haqq. Yang dipegang oleh golongan yang berpegang dengan kebenaran. Annal wajha sifatun ghairud dat. Bahwa wajah bagi Allah adalah sifat. Bukan zat. Kalau zat mencakup keseluruhan. Kalau wajah, ya wajah. Wala yaqtadi isbatuhu kaunahu ta'ala murakkaban min a'dha. Dan tidak menunjukkan konsekuensi bahwa berarti Allah tersusun dari anggota badan, ada tangan, ada wajahnya, ada ininya, ada itunya, dan seterusnya. Ma yaquluhul mujassimah, seperti mereka yang dijuluki mujassimah, menganggap Allah seperti berhala, patung yang ada kepalanya, ada wajahnya, ada tangannya, ada kakinya. Itu golongan mujassimah. Kita tidak. Mengapa? Karena kita tidak mengetahui zat Allah seperti apa saja, nggak tahu. Apalagi tangannya, apalagi wajahnya. Wallahu a'lam. Tetapi kalau Allah menyebutkan wajah, kita sebutkan wajah. Kalau Allah menyebutkan tanganku, maka kita sebutkan tangan. Selesai. Kayak apa? Tidak sama dengan apapun yang kau lihat. Tidak sama dengan apapun yang kau pikirkan. Tidak sama dengan apapun yang kau dengar. Tidak sama dengan makhluk apapun. Sehingga jangan dibayangkan berarti seperti berhala, seperti patung. Tidak mungkin. Maha suci Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kembali kepada kitab. Bal huwa sifatun lillahi ala ma yaliqu bihi. Kita katakan kepada wajah seperti apa yang kita katakan pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Lillahi wajhun. Allah memiliki wajah. Tetapi ala ma yaliqu bihi, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya,
sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yushbihu wajhan wa la yushbihuhu wajhun. La yushbihu wajhan wa la yushbihuhu wajhun. Tidak meniru, tidak menyamai, tidak menyerupai wajah apapun, dan tidak ada satu wajah pun yang menyerupainya. Wajah Allah tidak merupakan, tidak menyamai wajah manapun, dan tidak ada satu wajah pun yang menyamai wajah Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Sehingga tidak bisa dirincikan kayak apa dan seperti apa. Enggak bisa dibahas, oh berarti ada matanya, ada hidungnya, berarti enggak bisa. Karena ketika kamu mengatakan wajah, yang kamu bayangkan adalah wajah makhluk. Sedangkan Allah tidak sama dengan makhluk. Maka cukup kamu katakan wajah sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Adapun kayak apanya sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan wajah manusia. Tidak sama dengan wajah makhluk manapun. Kembali kepada kita. Wastadallatil mu'attilatu bihatainil ayataini ala annal murada bil wajhi adzat. Adapun para penolak sifat berdalil dengan dua ayat ini untuk menunjukkan katanya bahwa yang dimaksud adalah wajah Allah, yaitu zatnya. Semuanya akan binasa kecuali wajah Allah. Kata mereka, berarti kan maknanya zat Allah. Nggak mungkin sebagian saja. Wajah saja yang kekal, yang lainnya nggak kekal. Berarti kecuali wajah Allah yang kekal, maksudnya zat Allah seluruhnya. Sebab la khususa lil wajhi fil baqa. Karena tidak ada kekhususan dalam kekekalan hanya pada wajah. Masa yang kekal wajahnya saja? Fil baqa'i wa adamil halak. Dalam kekekalan dan tidak binasa, tidak khusus pada wajah. Taib, ini alasan mu'attilah dengan bahasa penolakan. Tidak mungkin wajah bermakna wajah. Pasti maknanya zat. Wa nahnu nu'aridu hadzal istidlala bi annahu law lam yakun lillahi azza wa jal wajhun 'ala al-haqiqati lama jaa isti'malu hadzal lafadh fi ma'na dzat. Kalau tidak ada bagi Allah azza wa jal wajah yang benar-benar wajah yang layak baginya secara haqiqah, maka tidak mungkin akan digunakan lafaz tersebut untuk mengungkapkan zat. Fa innal lafdhal mawdu' li ma'nan la yumkin an yusta'mal fi ma'nan akhar. Karena satu kalimat yang diletakkan untuk satu makna tidak mungkin dipakai untuk makna lain. Sehingga yang ada adalah wakil. Apa wakil? Maksudnya seperti bahasa Indonesia. Mana Abdullah? Aku tidak melihat batang hidungnya. Kenapa hidungnya saja yang disebut? Karena otomatis kalau hidungnya ada, orangnya juga ada. Nggak mungkin hidungnya datang sendiri kan begitu. Sehingga tidak mungkin pendengar dan pembicara memaksudkan hidung benar-benar sendirian. Tidak mungkin. Pasti maksudnya zat. Tetapi pasti yang dimaksud adalah makhluk yang memiliki hidung. Kan begitu. Itu bahasa. Demikian pula yabqa wajhu rabbika. Akan kekal wajah Rabbmu. Ya kalau wajahnya kekal, Allah secara zat semuanya kekal. Baik, itu bahasa tadi.
Dan berarti pada Allah ada wajah. Kalau tidak, nggak bisa dipakai kalimat itu. Nggak bisa dipakai kalimat itu. Apa contohnya dalam bahasa Indonesia? Mana si fulan? Saya nggak lihat kacamatanya. Yo, kalau lihat, emang dia ada? Belum tentu. Ada di meja kacamatanya. Nggak bisa. Harus secara zat punya. Yaitu yang ada pada zatnya, ada pada dirinya. Berarti justru yang kamu katakan tadi adalah dalil atas kalian. Bantahan terhadap kalian. Berarti Allah punya wajah. Sehingga cukup dikatakan wajah, maksudnya adalah zat Allah secara keseluruhan. Karena wajahnya ada pada zatnya. Karena wajahnya ada pada zatnya. Kalau tidak ada, nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai kalimat wajah. Kecuali wajahnya. Oh, nggak ada wajahnya. Adanya zatnya. Kenapa pakai wajah? Ikhwan fillah a'azzakumullah. Li'anna al-lafdhul mawdu' li ma'nan la yumkin an yusta'mal fi ma'nan akhar. Karena sebuah lafaz yang diletakkan untuk satu makna enggak bisa dipakai untuk makna lain. Illa idza kana al-ma'na al-asli tsabitan lil mawsuf, kecuali kalau makna lain tadi ada pada zat yang disifati. Kalau kalimat tadi ada pada dirinya, hatta yumkinu lidh-dhihni an yantaqilu minal malzumi ila lazimihi, hingga memungkinkan secara dhihn, secara pemahaman seseorang untuk berpindah dari malzum kepada lazimihi. Al-malzum ila lazimihi. Lazim dan malzum. Lazim dan malzum itu seperti tadi. Kalau ada batang hidungnya berarti orangnya ada. Otomatis. Itu namanya lazima. Idza wujida sifatuhu wujidat dhatuhu. Kalau ada sifatnya, ya berarti ada zatnya. Dan yang sering dipakai wajah. Dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Iya Pak, iya. Saya nggak pernah lihat mukanya. Nah, itu sering sekali. Maksudnya mukanya aja atau orangnya? Ya maksudnya orangnya, zatnya. Kok kamu bilang mukanya? Kan ada mukanya. Kalau mukanya ada, lazimahu al-malzum. Al-malzum ila lazimihi. Malzum ini zatnya, lazimihi sifatuh. Cukup disebut sifatnya, otomatis zatnya akan ada bersamanya. Daripada menyebut dengan zat yang panjang mungkin, kalau kita bicara dalam bahasa Indonesia, kamu sebut sifatnya saja. Mana? Saya tidak lihat mukanya. Yantaqil min madza? Min malzumi ila sifatih. Maunya dia menyebutkan zat al-insan al-ma'ruf bismi Muhammad. Al-maqsud al-malzum zatul insan al-ma'ruf bismi Muhammad. Tetapi cukup dia menyebutkan sifatnya. Wajhu Muhammad atau wajhuhu. Aku enggak pernah lihat wajahnya. Kemana Muhammad? Apa wajahnya? Zat al-insan al-ma'ruf bismi Muhammad. Sehingga barakallahu fikum, berpindahnya dari al-malzum ila lazimihi harus sesuatu yang ada pada malzum. Lazimnya ini harus ada pada malzum. Mengapa? Kalau nggak ada konsekuensinya. Seperti tadi kita contohkan kacamata.
Saya nggak lihat kacamatanya. Nggak tepat. Tidak tepat. Dan nggak bisa dipahami dengan benar. Kamu butuh kacamatanya. Begitu akan dikira salah paham. Dikira kamu hanya memerlukan kacamatanya saja. Mengapa? Karena tidak ada kelaziman. Ada kacamata berarti ada orangnya. Belum tentu. Harus yang benar-benar ada pada zatnya. Telinga, mata, kepala, kaki dan sebagainya. Karena ini manusia memiliki zat yang seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tetapi Allah mengenalkan diri dengan sifat-sifat. Yang sifat itu ada pada zatnya. Maka ketika disebut sifat wajah bagi Allah, ya otomatis berpindah dari malzum ila lazimihi. Berpindah dari sifat tadi kepada zatnya. Wa yabqa wajhu rabbik, akan kekal wajah Rabbmu. Ya tentunya dengan zatnya. Karena wajah adalah sifat yang ada pada zatnya. Kalau ada wajahnya, ya ada zatnya. Ada lazimnya, ada malzumnya. Kalau ada lazimnya, ada malzumnya. Cukup dengan malzum atau dengan lazimnya, otomatis al-malzum terpahami. Ini bantahan untuk mereka. Mafhum, bisa dipaham? Kalau tidak dipaham, tanyakan. Sebab salah paham dalam masalah ini berbahaya. Bisa kalian menyimpang ke Mu'attilah, menyimpang ke Mujassimah, menyimpang ke Mumatsilah. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ala annahu yumkin daf'u majazihim bitariqin akhar. Demikian pula memungkinkan kita untuk menolak majaz mereka dengan cara lain. Ini alhamdulillah sudah kita bahas kemarin panjang lebar tentang majaz. Apa majaz? Makna qiyas. Apa maksudnya makna qiyas? Bukan makna yang hakiki, bukan makna yang sebenarnya. Taib wajah. Apa makna yang sebenarnya? Wajah itu apa makna yang sebenarnya? Hah? Yang ada paling depan. Ya. Wajahnya rumah yang di depan rumah. Wajahnya manusia yang di depan manusia. Wajah yang dipakai untuk muwajahah, berhadap-hadapan. Muwajahah itu berhadap-hadapan. Kalau kamu berhadap-hadapan, apa yang kamu hadapkan? Tengkuknya atau mukanya? Mukanya kan? Itu wajah. Dan mereka berkata, itu majaz. Bukan makna hakiki. Tetapi maksudnya adalah zat. Bukan wajah. Itu makna qiyas saja. Maksudnya adalah zat. Sudah dibantah dengan bantahan pertama. Apa bantahan pertama? Mungkin para ulama juga sepakat. Kalau kekal wajahnya, otomatis zatnya juga kekal. Lazim dengan malzumnya. Kalau ada ini, konsekuensinya pasti ada ini. Iya kan? Karena tidak bisa terpisah. Karena wajah ada pada zatnya. Tetapi mereka mengatakan wajah, ya tetap wajah. Tetapi dengan adanya wajah kekal, lazimuhu, otomatis pasti zatnya juga kekal. Karena wajah ada pada zatnya. Baik. Sehingga kita katakan bahwa Allah memiliki wajhun. Tidak sama dengan makhluknya sesuai dengan keagungannya. Karena tidak mungkin akan dipakai untuk menunjukkan bahwa zatnya kekal, dipakai satu sifatnya saja. Wajahnya kekal. Berarti ini dari ini. Berbeda atau tidak berbeda? Dua kalimat. Wajah itu sama dengan zat. Sama? Benarkah atau salah? Salah. Wajah, ya wajah.
Zat ya zat. Baik. Tetapi kalau wajah dari zat, benar. Baik. Nah kalian wahai mu'attilah mengatakan wajah sama dengan zat. Ya salah. Itu majaz namanya. Tidak ada majaz dalam Quran wal sunnah. Enggak ada makna qiyas dalam Quran wal sunnah. Tetapi bukankah wajah menunjukkan zatnya? Masa zatnya enggak kekal? Iya, karena memang wajah ada pada zatnya. Kalau wajahnya kekal maka zatnya juga kekal. Itu lazim dengan malzum. Baik. Itu jawaban pertama. Ada jawaban kedua. Membantah majaz mereka. Membantah majaz mereka bitariqin akhar, dengan cara yang lain. Fayuqal innahu asnadal baqa'a ilal wajhi, bahwa Allah menyandarkan kekekalan pada wajah. Wa yalzamu minhu baqa'ud dzat, maka memberikan konsekuensi akan kekalnya zat. Badalan min an yuqal, sebagai pengganti dari kalimat atlaqal wajh wa arada dzat, menginginkan wajah, mengucapkan wajah tapi maksudnya zat. Baik. Apa bedanya dengan yang tadi? Sedikit berbeda tapi saling berkait. Kalau yang pertama kaitannya dengan lazim wa malzum, kalau yang kedua kaitannya dengan sama atau dari. Begitu. Kalau yang tadi boleh berpindah dari malzum kepada lazim kalau yang ini dengan yang itu tak terpisahkan. Wajah dari zat tak terpisahkan. Maka boleh berpindah dari malzum ila lazimihi. Kalau ada Allah pasti ada wajahnya. Maka cukup dikatakan wajah saja. Kekal wajah Allah. Maksudnya zatnya juga samanya karena wajah ada pada zatnya. Ini berpindah. Yang kedua, mengapa kamu mengatakan maknanya wajah adalah zat? Itu yang kami kritik. Tidak boleh satu lafaz yang diletakkan untuk satu makna dipakai itu makna lain. Coba sini gelasnya, itu di samping kamu. Gelas itu, nah itu. Ini di meja kamu. Itu di atas, yang panjang, nah itu. Sini. Boleh enggak? Saya mengatakan pulpen tadi dengan gelas. Apa enggak bingung semua sekelas? Bingung. Mengapa? Karena al-lafdu, satu lafaz maudhu' li ma'nan, satu lafaz dipakai untuk makna, tidak boleh dipakai untuk makna lain. Gelasnya ini, itu pena, spidol, kolam, ada makna maudhu'. Tayyib, sekarang pertanyaannya, wajah, apakah dalam bahasa Arab dikenal lafaz wajah maknanya zat? Tidak dikenal. Enggak ada lafzul maudhu' bi waw wa jim wal ha li ma'nan zat. Ada? Enggak ada. Jelas maknanya wajah, yaitu yang bermuajah dengannya, yang bermuajah dengannya, yang menghadap dengannya. Barakallahu fiikum. Sehingga mengapa kalian tidak berkata wajah dari zat? Jangan wajah sama dengan zat. Kalau wajah sama dengan zat, kamu akan membingungkan banyak orang. Wajah, ya wajah. Zat, ya zat. Berarti yang dibantah apanya nih yang kedua? Makna qiyas. Tidak ada makna qiyas. Maunya seperti yang kemarin. Ada singa berdiri di mimbar. Maksudnya singa adalah khotibnya. Ya memang sih. Memang orang itu berani seperti singa di mimbar. Tapi singa, ya singa, manusia ya manusia. Kenapa manusia boleh dikatakan singa? Ada qarinah. Apa qarinah? Tanda-tanda kalau yang dimaksud adalah orang yang pemberani.
Karena tidak mungkin singa naik mimbar. Itu majaz. Dan itu nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah. Apalagi nggak ada korinahnya. Apa hubungan korinahnya? Nggak ada. Baik, maka yang dimaksud wajah adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan kemuliaannya. Dan dikatakan yabqa wajhu rabbika karena sifat wajah ada pada zatnya. Kalau wajahnya kekal, zatnya juga otomatis kekal. Ini yalzam, ini mulazamah, ini keterkaitan yang pasti. Karena wajah Allah ada pada zatnya. Baik. Sehingga pertanyaannya, apakah walaupun ditafsirkan maksudnya adalah zat, tetap ada wajah? Kalau nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin diwakili dengan kata wajah. Kalau nggak ada sifat wajah. Betul, maksudnya adalah zatnya kekal. Tetapi tidak mungkin dipakai kata wajah kalau Allah tidak memiliki wajah. Tidak mungkin dipakai kata wajah kalau Allah tidak memiliki wajah. Baik, kembali kepada kitab. Wa qad dzakara al-Baihaqi naqlan 'anil Khattabi. Disebutkan oleh Baihaqi menukil dari Imam Al-Khattabi Anahu ta'ala lamma adhafa al-wajh, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyandarkan sifat wajah kepada dirinya, kepada zatnya, adhafan na'ta ilal wajhi. Allah sandarkan sifatnya kepada wajah. Ya, ini kekekalannya. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah wajah Rabbmu Dzul Jalali wal Ikram. Kata Baihaqi menukil ucapan Al-Khattabi, dalla ala anna dzikral wajhi laisa bisilah. Ini menunjukkan bahwa sebutan kata wajah bukan silah. Silah itu tambahan, ziyadah atau zaidah. Wa anna qawluhu dzul jalali wal ikram sifatun lil wajh. Bahwasanya kalimat dzul jalali wal ikram yang maha memiliki kemuliaan dan ketinggian itu sifat bagi wajah. Wal wajhu sifatun lidzat, sedangkan wajah adalah sifat bagi zat. Jelas ucapan Baihaqi menukil ucapan Khattabi. Wajah itu sifat lidzat. Wa kaifa yumkinu ta'wilul wajhi bidzat? Bagaimana mungkin ditafsirkan wajah dengan zat? Dua kata yang berbeda. Ambillah gelas tadi yang bentuknya panjang, bisa untuk nulis di papan tulis. Lalu itu bukan gelas, Bapak. Itu pena, spidol. Ya udahlah, maksudnya gelas itu spidol. Boleh enggak? Ya enggak bisa. Kita katakan kepada para Mu'attilah ketika mereka berkata, maksudnya wajah itu zat. Bukan, Bapak. Tidak pernah ada dalam bahasa Arab makna wajah adalah zat. Tidak ada. Kalau kamu bikin kamus wajah sama dengan zat, diketawain orang Arab. Gak ada kaitannya, gak ada hubungannya, gak ada makna yang berkait antara wajah dengan zat sama sekali. Zat ya zat, wajah ya wajah. Kaifa yakun ta'wilul wajhi bidzat? Bagaimana mungkin dikatakan maknanya wajah adalah zat atau ditafsirkan dengan makna lain? Fi mithli qawlihi alaihi salam fi hadis at-Taif. Seperti dalam ucapan beliau alaihi salam dalam hadis At-Taif, a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari seluruh kegelapan. Ila akhirih.
Apa maknanya binuri wajhik, dengan cahaya wajahmu? Apakah maknanya dengan cahaya zatnya, atau dengan cahaya kekuasaannya, cahaya ketinggiannya? Sama saja. Wajah ya wajah. Loh tapi itu otomatis zatnya juga kita berlindung padanya. Ya silahkan. Kalau bicara malzum, ya jelas. Karena memang wajah ada pada zatnya. Aku berlindung pada wajahnya, berarti aku berlindung juga kepada zatnya secara lazim, secara otomatis. Wa qalu bima rawahu Abu Musa al-Asy'ari. Demikian pula ucapan beliau alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari. Hijabuhu an-nur aw an-nar law kashafat la ahraqat subuhat wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Hadis Nabi Musa al-Asy'ari disebutkan hijab Allah adalah cahaya. Kalau disingkapkan cahayanya, niscaya akan membakar subuhat wajhihi, cahaya wajahnya. Akan membakar seluruh yang berakhir padanya pandangannya. Berarti seluruh alam akan hancur terbakar kalau tidak ditutup, dihijabi. La ahraqat subuhatu wajhihi. Apa fa'ilnya? Subuhatu wajhihi. Cahaya wajahnya akan membakar seluruh yang ada di hadapannya. Seluruh apa yang berakhir padanya pandangannya dari makhluk-makhluknya. Apa makna wajah di sini? Ya wajah, tetap. Nggak bisa ditakwilkan kepada makna lain. Apakah zatnya membakar? Ya enggak. Wajahnya. Apakah kekuatannya? Atau wajah? Oh, wajah. Karena wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Jangan kamu bayangkan wajahnya seperti kamu. Seperti manusia. Seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Wajah Allah sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan kesempurnaannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman katsira. Apakah benar Imam Bukhari melakukan takwil terhadap ayat wa yabqa wajhu rabbika? Saya tidak tahu tentang Imam Bukhari. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Imam Mujahid dari tabi'i, mereka mengatakan bahwa makna wajah di sana adalah zat. Karena wajah Allah Subhanahu wa taala ada pada zatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau dikatakan wajahnya kekal, maka zatnya pun kekal. Begitu. Itu yang dikira takwil oleh sebagian orang. Baik. Itu pun sudah kita katakan Ibnu Qayyim mengkritiknya. Jangan mengatakan makna wajah adalah zat. Tetapi katakan bahwa wajah minad zat. Wajah itu dari zat. Kalau wajahnya kekal, otomatis zatnya juga kekal. Dan kita husnudzan pada imam-imam tadi, bahwa yang dimaksud begitu. Mengapa? Karena di dalam ayat-ayat lain mereka menafsirkan wajah dengan wajah. Tidak menafsirkan dengan zat. Pada ayat-ayat lain, semuanya. Kecuali pada ayat tadi mengatakan bahwa maksud wajah adalah zat. Barakallahu fikum. Bisa jadi Imam Bukhari juga sama maksudnya seperti itu. Tetapi sebagian orang yang mencari-cari mengatakan ini buktinya. Imam-imam Ahlussunnah juga menakwilkan. Padahal barakallahu fikum kalian tullabu ilmin sudah mempelajari perbedaan antara kalimat wajah sama dengan zat dengan wajah dari zat, maka konsekuensi wajah adalah zat. Sangat berbeda jauh. Kalau mengatakan wajah adalah zat, jelas salahnya. Kalau ada beberapa imam-imam yang tergelincir mengatakan begitu, kita husnudzon maksudnya adalah wajh minaz zat.
bahwa wajah itu dari zat. Sehingga konsekuensi dari wajah adalah zatnya. Kalau wajahnya kekal, ya otomatis zatnya juga kekal. Tetapi untuk disamakan wajah dengan zat, ghairu masyru'. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Kalian kasih garis atas, kasih stabilo, barangkali ulangan keluar. Tidak ada. Tidak pernah mendapati sepanjang sejarah kalimat wajah bermakna zat. Tidak pernah. La syar'an wala urfan. Tidak secara akal, tidak secara syara', tidak secara urf. Tidak mungkin. Karena al-lafdul mawdu', lafaz yang diletakkan untuk satu makna, tidak mungkin dipakai untuk makna lain. Tidak mungkin dipakai untuk makna lain. Wajah ya wajah. Zat ya zat. Tetapi pada ayat itu memang bermakna kekal zat Allah. Cukup disebut wajah saja karena konsekuensinya zatnya juga akan kekal karena al-wajh fi dzat. Karena wajah itu pada zatnya, maka kekalnya wajah menunjukkan otomatis